Pernah kepikiran nggak sih, gimana sebuah ide, mungkin ide kecil di kepala kita, bisa berubah jadi sebuah aturan resmi di kampus atau kantor? Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas sebuah studi kasus nyata tentang gimana sebuah proses yang terstruktur bisa menyulap gagasan jadi pedoman resmi universitas. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi ternyata jawabannya itu adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan langkah-langkah sistematis. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya, tahap demi tahap, lengkap sama bukti-buktinya. Semua cerita ini berawal dari sini, dari sebuah masalah. Jadi, di program studi teknik mesin Universitas Jenderal Sudirman, ada keresahan. Pelaksanaan kerja praktik atau KP untuk mahasiswa itu aturannya nggak seragam. Akibatnya, bikin bingung dan nggak konsisten. Nah, biar gampang ngikutin ceritanya, kita bakal bedah jadi beberapa bagian. Kita mulai dari masalahnya, terus misi untuk bikin buku panduan, lanjut ke tahap perancangan, pengembangan, peluncuran, dan terakhir kita lihat hasilnya tuh apa aja. Oke, kita mulai dari babak pertama, masalahnya. Kita coba dalami sedikit ya. Jadi, apa sih efeknya kalau sebuah program sepenting kerja praktek itu nggak punya panduan yang jelas? Jadi, ada 3 masalah utama yang ketemu. 1, nggak adanya panduan standar. Ini jelas bikin pusing. 2, koordinasi antara mahasiswa, dosen, sama pihak industri jadi nggak nyambung. Dan 3, sistem evaluasinya jadi nggak jelas. Ini semua kan ujung-ujungnya ngaruh banget ke kualitas belajar mahasiswa. Nah, dari setiap masalah pasti ada solusinya kan? Dan yang menarik di sini, solusinya itu datang dari sebuah program pelatihan dasar CPNS, atau yang biasa kita kenal Latsar. Ini program wajib buat para calon abdi negara untuk bikin sebuah proyek yang benar-benar bermanfaat. Dan ini dia bukti otentiknya. Proyek buat bikin buku panduan ini diinisiasi oleh Muhammad Bagus Laroy Bafi. Ini contoh keren banget gimana pengembangan diri seorang individu bisa langsung ngasih solusi nyata buat institusinya. Prosesnya ini nggak asal-asalan loh, ada 9 langkah yang runut dan jelas banget. Dari mulai ide awal sampai disebarluaskan. Nah, 9 langkah inilah yang jadi peta perjalanannya. Yuk kita bedah satu-satu. Kita masuk ke fase pertama, perancangan. Anggap aja ini lagi bangun fondasi rumah. Harus kuat, harus benar, supaya bangunan di atasnya nanti kokoh. Disinilah semua persiapan penting dilakukan. Semua inisiatif yang bagus di sebuah institusi itu harus mulai dari sini. Minta restu pimpinan. Harus dapat lampu hijau dulu. Soalnya, tanpa persetujuan mereka, ide sebagus apapun bakal susah jalan, malah bisa-bisa mentok di tengah jalan. Nah, ini bukti konkret dari langkah kedua. Di kiri, kita bisa lihat foto rapat koordinasi buat ngebentuk timnya. Ini aksinya. Tapi, ini bukan cuma ngobrol-ngobrol aja. Di kanan ada surat tugas resminya. Jadi, aksinya itu didukung penuh sama legalitas formal. Tim ini pinter. Mereka nggak kerja sendirian di dalam gua, mereka ngelihat aturan-aturan yang udah ada dan juga ngintip ke universitas lain buat cari contoh-contoh terbaik. Ini langkah cerdas kan? Daripada bikin semuanya dari nol, mending belajar dari yang sudah ada. Fondasi udah beres, sekarang waktunya kita naikin temboknya. Kita masuk ke tahap pengembangan, di mana semua ide dan hasil riset tadi mulai diwujudkan jadi sebuah draft dokumen yang nyata. Jadi, isi draft pertamanya apa aja sih? Bisa kita lihat, strukturnya rapi dan jelas banget. Mulai dari halaman judul, bab pendahuluan, landasan teori, pembahasan, sampai penutup dan lampiran. Struktur yang kayak gini bikin dokumennya jadi gampang banget buat dibaca dan dipahami. Draft yang bagus itu nggak lahir dari satu kepala doang. Makanya, draft ini diuji dulu lewat review internal. Dikasih ke dosen-dosen lain buat dibaca dan dikasih masukan. Kenapa? Ya biar dapat masukan dari banyak sudut pandang. Kolaborasi itu kuncinya. Dan ini hasilnya, setelah dapat masukan dari sana-sini. Semua saran tadi dijadiin satu buat nyempurnain draftnya jadi dokumen final. Tujuannya satu, bikin panduan yang lengkap, jelas, dan yang paling penting, bukan cuma bagus di atas kertas, tapi gampang buat diterapin. Oke, kita sekarang sampai di bagian paling seru. Klimaksnya! Setelah semua kerja keras merancang dan mengembangkan, sekarang waktunya dokumen ini diresmikan dan disebarluaskan. Dan inilah dia, momen yang ditunggu-tunggu. Lihat deh lembar pengesahan ini. Ada tanda tangan dari para pimpinan, cuma selembar kertas bertanda tangan, tapi inilah yang secara ajaib mengubah draft jadi pedoman resmi yang sah. Ini bukti akhir dari keberhasilan seluruh proses. Tapi, kerjaan belum selesai. Punya buku panduan canggih, tapi cuma disimpan di lemari, ya percuma kan? Makanya langkah terakhir ini krusial banget, sosialisasi. Biar semua mahasiswa, dosen, dan mitra industri tahu dan paham sama pedoman baru ini.
Jadi, setelah proses panjang tadi, hasilnya apa? Dampaknya gimana? Yuk kita lihat apa yang berubah setelah proyek buku panduan ini selesai. Ada kutipan menarik dari laporannya yang ngerangkum semuanya dengan pas banget. Jadi dampaknya itu ada dua. Satu, yang kelihatan mata, yaitu buku panduannya. Dua, yang nggak kelihatan tapi penting banget, ngebentuk karakter profesional buat orang-orang yang terlibat di dalamnya. Biar lebih jelas lagi bedanya ya, outputnya itu produk jadinya, si buku panduan. Tapi outcome-nya atau manfaat jangka panjangnya itu jauh lebih besar. Kualitas tata kelola akademik dan layanan pendidikan jadi lebih baik. Nah, inilah tujuan akhirnya. Cerita ini nunjukin kalau perubahan yang nyata itu butuh proses yang jelas dan terstruktur. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Coba deh lihat sekeliling Anda, di tempat kerja atau di kampus. Kira-kira proses terstruktur apa yang bisa Anda mulai hari ini buat mengubah satu ide kecil jadi perubahan besar?